Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang bagi yang jadwal mapel BK-nya siang. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat karena kalian sudah memasuki semester 2 ya. Dan di sini di materi BK untuk hari ini adalah tentang cara mencari dan disenangi oleh teman kamu. Nah, adapun berbagai macam cara biar kita itu disenangi sama teman kita, itu agar kita banyak teman, kemudian biar teman suka sama kita, itu ada cara-caranya. Yang pertama adalah menciptakan interaksi. Bagaimana sih kamu bersosialisasi atau bagaimana sih kamu berinteraksi dengan teman kamu? Nah, itu kamu harus menciptakan interaksi. Kemudian yang kedua, bersikap menyenangkan, baik dan penuh perhatian. Nah, kamu harus mempunyai sifat seperti itu. Jadi sifat menyenangkan, baik hati, dan penuh perhatian kepada teman. Kemudian yang ketiga, tingkah laku prososial. Nah, apa sih itu prososial? Nah, tingkah laku prososial itu adalah bagaimana kamu cara bertingkah laku di dalam kehidupan sosial. Nah, di dalam kehidupan rame gitu. Biar teman kamu, misalnya kamu jadi anak yang memang anak sosialita. Nah, itu biasa seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kan ini kebanyakan kita kan maunya dihargai tuh sama orang lain. Tetapi kita tidak bisa menghargai orang lain. Nah, kamu harus mempunyai sifat menghargai diri sendiri dan orang lain. Kemudian selanjutnya agar kita banyak teman itu adalah menyediakan dukungan sosial. Nah, menyediakan dukungan sosial di sini apa sih, ya kan? Menyediakan dukungan sosial, bagaimana caranya kamu mendukung teman kamu, Apakah teman kamu misalnya perlu dukungan? Nah, cara kamu itu bagaimana? Apakah mensupport dia dengan seperti apa? Itu ya. Kemudian ada juga yang cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Nah, ada cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Yang pertama, perilaku psikologis. Perilaku psikologis itu apa sih? Nah, berburuk sangka, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata. Kemudian memaki orang lain. Kemudian bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong, mempermalukan teman dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Nah, itu cara yang tidak tepat kalau kamu mencari teman. Kalau kamu mempunyai sifat seperti itu, otomatis teman kamu menghindar dari kamu, ya. Dan yang kedua, sikap diri yang negatif. Jadi apa sih sikap-sikap kamu yang negatif? Nah, itu juga yang tidak disukai oleh teman kamu, sehingga kamu itu tidak tepat untuk dapat mencari teman, gitu kan. Kemudian yang ketiga, perilaku antisosial. Nah, apa antisosial? Antisosial itu kamu menjauh dari lingkungan sosial yang kira-kira lingkungan sosialnya lagi tren atau segala macam, kamu malah menghindar. Nah, kamu malah anti, malah tidak mau bersosialisasi. Kemudian yang terakhir adalah agresif fisik dan verbal. Nah, agresif fisik dan verbal ini jelas bagaimana tingkah laku verbal kamu, tingkah laku secara fisik kamu itu bagaimana. Nah, itu yang tidak tepat dalam mencari teman, ya. Kemudian ada lagi di sini menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Apa sih teman sebaya itu? Teman sebaya itu adalah teman seumuran, ya, teman seumuran kamu. Nah, kemudian misalnya kamu mendapatkan tekanan negatif dari teman kamu bisa menyingkir. Menyingkir itu bisa menghindar. Nah, bisa menghindar dari teman kamu. Kemudian jauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Misalnya kamu selalu dibully, selalu dikasih tekanan yang seperti ini, kamu malah nggak ini. Kamu harus jauhi teman seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang akan dilakukannya, agar tetap tenang dan berpikir rasional. Nah, itu. Kemudian tolak dengan kalem dan tegas. Jadi bagaimana cara kamu menolak tekanan negatif, misalnya teman-teman kamu yang kira-kira memang mengajak kamu ke arah-arah yang tidak baik, kamu bisa tolak dengan kalem. Nah, walaupun kalem tapi tegas itu. Kemudian selanjutnya tolak dan beri alasan. Kamu tolak ajakan teman kamu atau tekanan-tekanan negatif dari teman kamu, terus kamu beri alasan kenapa kamu menolak. Nah, entah itu maaf saya sibuk hari ini atau bagaimana, kemudian tekanan-tekanan negatif seperti apa, maaf saya tidak suka dengan seperti ini, ya, begitu, ya. Kemudian tolak dan utarakan nilai atau keyakinan yang kamu pegang. Nah, misalnya kamu punya prinsip, itu kamu harus kamu kasih tahu ke mereka. Nah, dan kamu utarakan dan kamu tolak nilai dan keyakinan yang kamu pegang. Tuh. Kemudian tolak dan ingatkan temanmu tentang konsekuensi perbuatan tersebut. Selain kamu menolak, kamu juga harus mengingatkan teman kamu bahwa
perbuatan seperti itu tidak baik. Nah, itu ya. Kemudian tolak dan ganti topik pembicaraan. Nah, kamu tolak terus kamu ganti. Misalnya temanmu mengajak, "Yuk kita bully ini yuk, bully si ini." Misalnya ya kan. Kamu menolak dan ganti topik. Misalnya kamu ganti topik pembicaraan. "Ayo kamu ganti topik pembicaraan misalnya seperti ini. Nanti sore kita ini yuk main bola, atau nanti sore kita JJS yuk." Nah, atau apalah itu ya. Jadi kamu ganti topik pembicaraannya biar teman kamu tidak mempengaruhi hal-hal yang buruk terhadap kamu. Kemudian tolak dan tawarkan alternatif positif. Misalnya udah kamu tolak, kamu tawarkan lagi pilihan-pilihan yang memang perbuatan-perbuatan yang mengandung positif, yang tidak merugikan. Nah, kemudian tolak dan tanya temanmu. Kamu tolak, ya, kamu tolak ajakan dia, kamu tanya teman kamu, apa sih yang kamu dapatkan dari ini? Kan nggak ada apa-apa, nggak dapat apa-apa, malah merugikan diri kamu gitu kan. Kemudian tolak sambil melempar humor. Selain kamu menolak, kamu juga ajak teman kamu bercanda. Misalnya teman kamu yang selalu suka menekan dan apa, yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, mengajak kamu ke arah-arah yang negatif, kamu tolak dan kamu sambil melempar humor. Misalnya kamu bercanda, misalnya, jangan dah, nanti kalau kayak gini kita ditangkap polisi nih, susah nih, nah gitu, atau apalah ya. Kemudian tolak dan lakukan tekanan pada temanmu. Nah, selain kamu tolak, kamu tekankan lagi ke temanmu bahwa itu tidak baik dan segala macam. Kemudian utarakan perasaanmu. Karena apa? Kalau kita tidak mengutarakan perasaan kita, otomatis ya, apalagi kalau misalnya tidak bertentangan dengan hati kita, nah itu akan susah ya. Kemudian manfaatkan orang tuamu sebagai alasan. Nah, kalau misalnya teman kamu mengajak ke arah-arah yang tidak baik, kamu bilang aja, "Aduh, nanti kasihan nih sama orang tuaku. Nanti orang tuaku marah sama aku dan segala macam ya." Kemudian tegaslah pada pendirianmu sendiri. Nah, kamu juga harus tegas pada prinsip kamu. Kalau misalnya aku nggak akan mengikuti temanku ke arah-arah yang negatif dan segala macam. Kemudian lawan temanmu. Kalau memang sudah semuanya kamu lakukan, tetapi ternyata tidak mempan, dilawan saja. Nah, tidak masalah ya. Kemudian sudah dilawan juga tidak ada ini, panggil temanmu yang lain untuk membantumu. Siapa teman kamu yang kira-kira satu sefrekuensi sama kamu, atau satu yang istilahnya menolak ajakan teman kamu yang berbuat negatif atau yang menekan kamu panggil temanmu yang lain untuk membantumu. Kemudian selalu siapkan alternatif jalan keluar atau rencana B. Misalnya rencana A gagal nih, nggak bisa nih diajak teman saya. Kamu sediakan atau kamu cari jalan keluar rencana B ya. Kemudian tertawa saja, ya udah cuekin, tertawa saja. Kemudian carilah teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, kamu cari teman yang memang lingkungan yang kira-kira membuat kamu ke arah yang lebih positif. Nah, itu. Kemudian mintalah seorang penengah untuk membantumu. Nah, kamu minta orang lain dijadikan sebagai penengah antara kamu dan temanmu yang melakukan tindakan atau melakukan tekanan terhadap kamu. Kemudian laporkan pada orang dewasa, bisa saja kamu laporkan kepada kakak kamu, atau kepada, kalau misalnya di lingkungan sekolah, kamu laporkan kepada guru, kepada wali kelas kamu, atau kepada orang tua kamu. Pokoknya kepada orang yang lebih dewasa dari kamu. Kemudian yakinlah pada nalurimu. Nah, yakin pada nalurimu, kemudian putuskan hubungan dengan teman yang melakukan tekanan saat itu juga. Jadi kalau misalnya kamu mempunyai teman yang memang kira-kira merugikan, ya udah deh, putus hubungan sampai di sini saja gitu. Saya cari teman baru aja. Nah, jadi itu yang dapat Ibu berikan kepada kalian materi hari ini. Materi bagaimana sih caranya kita biar disukai oleh teman-teman kita, apalagi untuk kelas 7 ini kan memang istilahnya memang baru masuk sekolah ya, walaupun kita lagi masa pandemi. Dan Ibu harapkan walaupun di masa ini belajar dari rumah dan kalian tidak pernah bertemu dengan teman-teman, setidaknya kamu juga pernah sekolah waktu di SD, bagaimana cara mendapatkan teman yang baik. Nah, itu juga bisa jadi nanti kalau kita sudah bertatap muka dan kita juga sudah bisa kembali sekolah normal, mudah-mudahan dengan trik yang Ibu kasih hari ini dapat kalian gunakan dan kalian kalian resapi bagaimana sih caranya bisa mendapatkan teman yang banyak. Nah ya, jadi kalian boleh jadi anak gaul, yang penting jangan sampai kelewat batas itu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini, pertemuan BK pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat.